Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Agustina Rahmawati dengan NPM 211500009. Saya di sini dari praktikum jaringan komputer kelas A, di mana saya di sini akan menjelaskan video praktik dua lab ini yang sudah dijelaskan pada kakak praktikannya. Di sini saya berada di percobaan 3. Nah, di sini di percobaan 3 ini saya diberikan dua lab yang berbeda, di mana lab yang pertama yaitu use ping and tracer route to test network connectivity dan lab design and build a small network. Nah, di sini saya disuruh untuk mengumpulkan video praktik, di mana saya di sini diharuskan untuk membuat video untuk mempraktikkan apa yang sudah dijelaskan dan apa yang ada pada dalam lab ini. Nah, di sini saya sudah membuka Cisco Packet Tracer, di mana ini untuk membantu saya untuk topologi dan konfigurasi perangkatnya. Nah, di sini pada lab use ping and tracer route to test network connectivity ini terdapat topologi, di mana topologi ini menyediakan atau memberikan satu PC, lalu satu switch, dan dua router. Lalu yang terakhir adalah server eksternal. Nah, di sini selain ada topologi, di sini terdapat addressing table. Di sini yang sudah diperlihatkan, di mana terdapat device, interface, IP address prefix, IP address atau prefix, dan default gateway-nya. Lalu di sini juga ada step-stepnya atau instruction-nya. Nah, di sini kita akan membuat terlebih dahulu untuk topologinya. Kita sesuaikan dengan yang ada pada lab. Di sini satu PC, lalu di sini saya ambil router terlebih dahulu. Lalu kita ambil switch, kemudian habis switch kita ambil servernya. Nah, di sini sudah sama seperti yang ada pada topologinya. Kita di sini ngerapihin dan membuat nama-namanya sesuai dengan yang ada di topologinya. Jadi kita nggak bingung nantinya. Nah, di sini langsung buat aja, rapiin dulu. Nah, ini udah rapi. Kemudian kita ganti namanya terlebih dahulu sebelum kita nyambunginnya pakai kabel. Ini untuk PCA, lalu ini untuk S1, switch 1 maksudnya. Lalu di sini router 1, lalu di sini ada ISP, dan di sini ada server eksternal. Nah, sudah seperti itu, sudah yang disamakan oleh topologi, kita menyambungkannya pakai mau pakai kabel copper string probe. Nah, di sini kita sambungin pakai kabel. Sini fase Ethernet 0, kemudian ini fase Ethernet 6. Sesuaikan aja sama ada yang di topologi ini. Kalau misalnya beda, nanti mungkin terdapat error karena kita nggak ngikutin. Ini 05 ke 001. Lalu di sini untuk R1-nya, sini gigabit 00 ke gigabit 00. Lihat lagi, ini untuk Ethernet 1 dan di sini ke Ethernet. Nah, dapat dilihat setelah kita sambungin pakai kabel, masih ada yang merah. Di mana yang merah ini membutuhkan suatu konfigurasi. Dimana kita harus mengkonfigurasinya terlebih dahulu. Sebelum itu, kita memasukkan IP address-nya untuk PCA dan untuk server. Setelah itu kita akan melanjutkannya untuk mengkonfigurasi switch,
router, dan ISP-nya. Nah, di sini untuk PC, kita buka, kita klik, lalu kita ke config. Nah, untuk default gateway-nya itu untuk PC, kita pakai yang 001. Maksud saya 111, 192, 168, 11. Nah, ini udah masuk, terus kita ke Ethernet 00. Ethernet 0. Nah, di sini kita masukin IP address-nya, di mana IP address-nya itu 192, 168, 110. Setelah itu, kita akan keluar. Ini udah kita masukin, lalu kita ke eksternal. Eksternal ini untuk default gateway-nya itu sini. Nah, ini udah tertera ya default gateway-nya. Lalu kita ke PC Ethernet. Nah, PC Ethernet ini untuk masukin IP. Nah, IP-nya 59, 165, 200, 226. Nah, nah, udah sama, lalu kita langsung aja lihat ke bawah, di mana di bawah ini terdapat instruksi untuk mengkonfigurasi R1. Di sini kita konfigurasiin R1-nya. Dimana untuk konfigurasi R1 ini kita nino aja, kita ikutin aja yang ada di modul. Ini masih ke exit mode. Kita masuk aja enable, lalu T. Nah, ini udah masuk ya. Kita bisa langsung ganti nama aja. Hostname itu R1, main aja. Nah, ini udah diganti. Lalu kita masukin no IP domain lookup-nya. Lalu di sini kita masukin untuk IP versi 6, itu unicast-nya. Lalu di sini kita masuk ke dalam konfigurasi interface 000. Kita masukin aja IP address-nya yang ini. Ini untuk IP address-nya. Ini untuk IP address versi 6 ya. Kita ikutin aja. Ini untuk link lokalnya. Lalu di sini kita masukin IP not outside. Enter, lalu kita mengaktifkannya dengan no shutdown. Nah, begitu kita masuk lagi untuk konfigurasi di. Oh, kita exit dulu. Setelah itu kita enter, lalu kita masukkan ke sini untuk konfigurasiin.
interface, lalu kita masukin IP address-nya, lalu kita masukin IP address versi 6-nya. Ini kita kita copy-copy aja karena biar cepat. Lalu kita masukin IP map inside. Kita enter, lalu kita aktifkan Nano Shutdown. Sudah aktif untuk 001-nya. Lalu kita masukin IP root ini. Oke, udah selesai. Untuk yang R1, lalu kita ke ISP. Sama halnya yang seperti kita lakukan tadi pada di router 1, kita enter, kita enable, lalu di sini kita masuk ke config, lalu kita langsung ganti nama aja, hostname ISP. Nah, di sini kita dapat mengaktifkan no IP domain lookup-nya. Lalu di sini untuk IP versi 6-nya. Lalu di sini kita masuk ke interface 000 ini untuk mengkonfigurasi interface-nya itu. Jadi kita enter aja, masukin, lalu di sini untuk IP versi 6-nya, enter juga. Lalu di sini untuk link lokalnya, kita enter, lalu shutdown. Nah, jangan lupa kita exit dulu sampai kita masuk ke config aja, nggak config if. Lalu di sini kita memasukkan untuk interface gigabit 001-nya. Kita pas aja ini, kita enter, belum kita enter, soalnya juga yang call, ini lokalnya, lalu jangan lupa dengan shutdown. Nah, setelah itu kita masukkan IP root ini. Nah, ini udah. Untuk yang ESP kita udah selesai sampai situ aja. Nah, baiklah kita coba. Kita pakai ini dulu untuk melihat apakah dia tersambung atau tidak. Sini kita ping. Ini sukses. PCA ke R1. Kita ganti dulu. Nah, lalu kita ping lagi ini ke ESP. Sukses. Lalu PCA ke eksternal. Sukses juga. Coba kita dari router ke eksternal. Sukses. Lalu, oke, sukses semua ya. Nah, semuanya ini udah sukses. Coba kita ping. Nah, di sini kita akan mencoba melakukan ping terhadap PC ke
puternya. Udah kita komen prompt. Di sini kita ping 192, 168, 1, 1. Nah, ini bisa ya. Di sini nggak ada RTO, di mana semuanya sudah bisa berjalan dengan baik. Di sini terkirim 4, lalu diterima 4, dan lossnya itu 0%. Lalu kita coba lagi untuk ping 192, 168. Lalu kita coba lagi untuk ke eksternalnya. 109, 145, 165, 200, 226. Coba, nah ini bisa ya dari PC langsung ke eksternalnya. Nggak ada RTO lagi, dan untuk sendnya ini terkirim 4, diterimanya 4, lalu lessnya 0. Nah, artinya kita sudah selesai untuk lab yang pertama ini, sehingga semuanya sudah berhasil dihubungkan satu sama lain dan berhasil di ping. Oke, baiklah. Untuk yang lab pertama kita sudah selesai. Langsung nanti kita lanjut ke lab yang kedua. Baiklah, di sini kita melanjutkan di modul kedua atau lab kedua, yaitu Lab Design and Build a Small Network. Nah, di sini saya melanjutkan dari yang pertama tadi. Di sini lab yang kedua, di mana di sini terdapat topologi yang sudah dicontohkan. Kemudian di sini hasil akhirnya harus bisa ping dari PC ke switch, ke router, ke switch, ke PC dua lagi. Jadi semuanya harus bisa ping sehingga hal itu yang dapat dikatakan berhasil. Nah, di sini saya sudah membuka Cisco paket tracernya untuk membantu saya dalam mengerjakan tugas berikut ini. Nah, di sini saya ikuti terlebih dahulu. Di sini membutuhkan PC, membutuhkan dua PC. Sekalian saja saya jelaskan di sini Kak, kita membutuhkan dua PC, di mana PC di sini ya, PC satu, ya, PC dua. Nah, lalu setelah kita berikan nama, kita masukkan router di sini, di tengah-tengah sini. Kita sesuaikan saja sama yang ada pada lab. Sini. Nah, lalu setelah itu, kalau kita beri nama dahulu ini, kita berikan nama terlebih dahulu. Switch satu ini, tab SW. Tab SW. Karena sini saya nulisnya PC2, berarti sini tab SW2. Di sini berarti tab SW satu. Lalu di sini ada router. Nah, router itu cap RTR. Nah, di sini sudah selesai. Di mana kita harus menyambungkan pada kabel. Di sini kabel string Ethernet ke Ethernet satu. Lalu di sini gigabit satu. Lalu di sini Ethernet 0 sama dengan satu. Lalu di sini Ethernet 0 ke Ethernet 01. Nah, kita rapiin lagi.
Ini udah rapi, namun dapat lihat masih terdapat merah-merahnya di mana di sini membutuhkan konfigurasi. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi, namun kita memasukkan IP address untuk PC dulu. Untuk PC2 itu saya akan masukkan default gateway-nya 102, 168, 11. Ini untuk PC2 default gateway-nya. Lalu untuk subnet mask-nya, hmm, untuk IP 4-nya ini, untuk yang di IP2 ini, untuk yang di PC2 ini 192, 168, 140. Kita enter aja, udah benar. Ini kebalik kalian. Kemudian kita close aja. Ini kan udah. Ini kan untuk PC2 setengah 40. Oke, default gateway-nya kita lihat lagi. Oke, default gateway-nya salah. Harus dikit-dikit. Oke, itu untuk PC2-nya. Kemudian untuk PC1-nya ini kita isikan dengan config di PC1. Default gateway-nya untuk PC1 ini 102, 168, 11. Ini untuk PC1. Kemudian untuk pas Ethernet 0-nya di IP versi 4 ini 192, 168, 110. Kita enter aja. Nah, ini udah masuk ya untuk IP-nya. Kemudian kita masuk ke router. Nah, untuk router di sini saya langsung ke CLI-nya aja. Sini penuh, lalu sini enter, sini kita masuk ke private exit mode dulu, kita config T, kemudian kita berikan nama hostname, set RTR, lalu enable. Setelah namanya sudah terganti, lalu kita lanjutkan ke enable secret jarcom 3. Ini bisa apa aja ya. Namun di sini saya memilih passwordnya tuh jarcom 3. Biar lebih gampang aja. Kemudian line console 0 untuk masukkan password juga. Di sini saya masukkan juga jarcom 3 biar sama aja. Biar nggak bingung nantinya. Kita login lalu kita exit. Nah, setelah itu kita masuk ke IP domain name yaitu praktikum jaringan komputer. Lalu di sini kita enter aja, lalu kita langsung ke username, admin, secret. Nah, ini juga untuk password. Kita masukin aja jarcom 3. Nah, udah gitu kita ke line fikih 015. Kemudian kita transport input SSH-nya. Lalu kita login lokal. Dan kita exit. Nah, setelah exit, kita masuk ke interface Giga Ethernet, Gigabit Ethernet 0. Nah, ini untuk mengkonfigurasi Ethernet internet
eh eh, untuk mengkonfigurasi gigabit Ethernet 000 interface gigabit Internet 00 ini. Nah, kita masukkan IP address-nya. IP address itu yaitu 192.168.111. Kemudian subnet masknya jangan lupa 55224. Nah, ini udah ya. Ini IP address 192.168.111. Ini untuk yang 00. Lalu kita no shutdown untuk mengaktifkannya, lalu kita exit. Kemudian jangan lupa kita masukin untuk interface gigabit Ethernet 001-nya. 001. Kemudian di sini kita langsung masukkan IP address-nya. Itu 192.168.133. Kemudian jangan lupa subnet masknya itu 224. Nah, sudah selesai. Kita cek lagi 192.168.133. Nah, kita aktifkan memakai no shutdown. Oke, ini udah aktif ya untuk gigabit Ethernet 001-nya. Nah, udah selesai. Lalu kita pindah ke SW1. Nah, di SW1 ini kita juga langsung aja ke CLI-nya. Langsung enter aja. Lalu masuk ke field exit mode-nya. Lalu config T, kemudian mengganti nama menjadi cap SW1. Cap SW1. Nah, udah. Lalu kita enable secret Jarcom 3. Kita samain aja semuanya, nggak apa-apa. Terus line console 0. Kemudian passwordnya jangan lupa lagi samain Jarcom 3. Lalu kita login, kemudian kita exit. Setelah exit, kita memasukkan username admin secret Jarcom 3. Lalu line titik 015. Kemudian kita masukkan transport input SSH-nya. Lalu kita login lokal dan exit. Kemudian jangan lupa kita juga memasukkan untuk interface itu pilihan 1 sesuai sama yang ada di sini. Ini untuk SW-nya itu pilihan 1 interface-nya. Dan kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.120. Lalu subnet masknya jangan lupa 5.25.24. Nah, udah gitu kita shutdown untuk mengaktifkannya. Kemudian kita exit untuk keluar. Setelah itu kita memasukkan IP default gateway-nya. Default gateway 192.168.111. Udah, kita enter aja. Ini udah masuk IP default gateway-nya untuk SW1. Nah, kita lanjut lagi ke SW2-nya. Di SW2 sama aja sama yang kayak kita lakuin di SW1. Namun, melainkan bedanya ada di IP address-nya. Kita masuk aja, enable, config, terus hostname, cap, SW2. Ini udah ganti. Kemudian kita enable secret Jarcom 3. Kemudian line console 0. Lalu passwordnya
Jakom 3, kemudian login, kemudian kita login, lalu kita isi. Lalu kita memasukkan username, admin, secret, Jakom. Ya. Kemudian kita mulai nolnya 015, kemudian transport, itu input SSH. Lalu kita login lokal, kemudian kita exit, lalu kita akan melakukan interface jalan satunya. Untuk konfigurasi jalan satu, ini IP address-nya, kita masukin aja langsung 92.168.133. Salah, 162. Kemudian jangan lupa subnet host-nya 24. Untuk lagi 192.168.162. Yang kita coba konfigurasinya pakai no shutdown. Udah, terus kita exit, lalu kita masukkan IP default gateway-nya. Gateway-nya itu ada di 192.168.133. Oke, untuk SW2-nya udah selesai. Lalu kita coba ping terlebih dahulu kali ya. Kita coba ping dulu. Ini fail. Coba lagi. Ini sukses. Ini sukses. Ini fail. Lagi. Kita juga. Nah, ini udah sukses ya. Terus kita ke sini. Ini fail. Coba lagi. Nah, ini udah sukses. Yang artinya di sini sudah tersambung. Kita lihat lagi. Ini fail. Nah, ini sukses. Sekarang saya jelasin kenapa mereka ini pas di awal untuk ngepinya ini failed karena jalurnya itu belum teridentifikasi sehingga dia masih mencari jalur yang akan dia kirimkan datanya. Nah, jika kita kedua kali untuk mengirimkannya, maka dia tidak ada failed lagi. Mungkin kalau nanti kita ping, dia bakal RTO untuk pertama kalinya. Namun, jika sudah ke bawah-bawahnya, berarti dia sudah mengidentifikasi jalurnya. Sehingga jika kita ping lagi, maka tidak ada RTO lagi. Sehingga dia sudah bisa mengidentifikasi jalurnya. Nih, kayak gini, ini kan failed. Kita coba terus sampai dia bisa menemukan eh, jalur yang dia dapat identifikasikan untuk ngirim data. Nah, ini kan sukses. Nah, oke, jadi dia udah ke kirim semua, artinya datanya tuh udah nyambung semua. Bon, apa itu? Oh, dia lagi ngerekam. Kemudian setelah itu kita coba ping aja dari PC2 ini ke, oh salah, kita di command prompt kita ke coba PC1. Coba kita ping dulu untuk PC ini. Kita ping,
Nah, ini ya, dia langsung tahu jalurnya yang mana. Jadi nggak ada RTO lagi, sehingga yang dikirim dan diterimanya empat data. Kemudian lossnya itu nol karena nggak ada ini lagi, nggak ada RTO lagi, nggak ada data yang harus jalur yang harus diidentifikasi lagi karena dia sudah mengenali jalurnya. Kemudian kita coba ping ping ke 19 ping 192 168 itu 62. Nah, lihat ya, udah nyambung semuanya. Intinya, jika tadi kita sudah mencoba melalui ini, untuk ping yang di command prompt ini udah pasti sepertinya sama, karena sudah dua contoh tadi yang kita lihatkan, sukses, karena identifikasi jalurnya itu sudah kita lalui di sini terlebih dahulu, sehingga simple videonya ini sudah mengidentifikasi jalurnya sehingga pada saat kita ping di command prompt tidak ada lagi RTO atau error dan sebagainya sehingga pada saat ping di command prompt sudah langsung eh, datanya langsung terkirim semuanya, tidak ada data yang tidak terkirim sehingga semuanya sudah sukses. Nah, untuk yang di router coba kita lihat dulu untuk melihat ini IP show IP interface untuk melihat statusnya. Brief. Nah, ini dapat dilihat ya, untuk yang tersambung dalam router ini ada gigabit Ethernet 00 dan gigabit Ethernet 001. Sehingga untuk yang VLAN ini down karena dia harusnya ada di switch. Coba kita lihat di switch. Apakah VLAN masih down atau tidak? Kita exit dulu. Kita enable, kita show IP interface brief. Nah, untuk SW1 dan SW2 sama aja ya. Jadi kita cek di SW2 aja. Jadi kita lihat nih, untuk Flash Ethernet 01 dia up dan Flash Ethernet Gigabit Ethernet 01 dia up karena tadi yang kita sambungkan hanya Flash Ethernet 01 dan Gigabit Ethernet 01 sehingga yang lain itu down karena kita tidak menyambungkannya. Kemudian untuk yang di VLAN satu ini dia up karena memang interface-nya ini ada di switch sehingga dia up. Untuk di router tadi dia nggak up karena router hanya memakai gigabit Ethernet saja sehingga yang VLAN itu down. Sekian, jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dalam penjelasan atau terdapat kesalahan dalam mempraktikkan pada Cisco Paket Tracer ini, saya mohon maaf, tolong dibenahi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.